曾在黑皇阁有幸见过几面，他年纪轻轻就已是斗宗强者，他不仅长相一眼动人，没想到若是此时出手，10万，恭喜这位先生。又是一个斗宗。Halo guys, welcome back to Gobi Movie. Dan hari ini adalah akhir tahun dimana kita bakal masuk ke part 76 episode 77 BTTH. Tapi kalian ada ucapan buat Mimin gak sih di akhir tahun ini? Kalau ada silahkan tulis di kolom komentar ya, Mimin tunggu. Dan di part hari ini, wah seru banget karena Babang Xiaoyan itu bakal mengikuti yang namanya pelelangan, sehingga bakal banyak harta ditawarkan nanti. Nah pertanyaannya nih guys, kira-kira harta macam apa yang bakal Babang Xiaoyan rebut nanti ya? So maka dari itu kita review sedikit dulu buat part kemarin, dimana kita semua sudah melihat Xiaoyan sibuk memurnikan pil, saking sibuknya itu membuat ledakan yang luar biasa, bahkan mengagetkan semua orang yang ada di kota Heihuang. Han Feng beserta orang-orang dari lembah Moyan menghampiri Xiaoyan. Ada juga Dekan Sucian beserta si Xiaoli. Turun tangan semua tuh. Dan yang melindungi si Xiaoyan adalah Xiao Yixian. Mantap kan? Apakah bakal terjadi pertarungan super menakjubkan? So maka dari itu kita masuk ke intro ya guys. Hehehe. 练刀不如你，但是读书。 Setelah itu, para praktisi lain juga ikut menghampiri kediaman Xiaoyan karena mereka penasaran. Membuat semua orang di kota auto heboh karena menyaksikan ada banyak sekali kultivator kuat yang menuju ke tempatnya Xiaoyan. Kita beralih di kediamannya Xiaoyan yang sudah ada banyak orang yang berkumpul. Ternyata Moya Qishan beserta ketua sekte Heihuang yang bernama Tianxing itu juga ada di sana guys. Setelah melihat si Moya, dia langsung mengatakan kalau dia kenal dengan para master. Di sini diri menjelaskan, wanita di hadapannya itu alias Xiao Yixian memiliki teman yang bernama Xiaoyan dan juga seorang bocah yang sangat kuat. 曾在黑皇阁有幸见过几面。 Tentu Mo Tianxing tidak menyangka ada seorang anak muda yang memiliki kemampuan seperti itu. Tianxing menasihati Moya dan Qishan agar tidak menyinggung kelompok ini. Soalnya wanita di hadapan mereka alias Xiao Yixian itu sudah berada di tingkat Toujong. Ada lagi master obat tingkat 6 yaitu Xiaoyan ditambah satu bocah dengan kekuatan yang mengerikan. Jelas ini merupakan kelompok yang sangat berbahaya nih. Sucian sempat terkejut melihat Mo Tianxing yang datang karena tidak pernah menyangka seorang ketua sekte dari Heihuang itu bakal turun tangan sendiri. Gak lama dari itu, Xiaoyan pun menunjukkan tanda-tanda kalau pilnya bakal segera selesai. 轻轻就已是斗宗强者，他不仅长相一眼动人，没想到 Membuat orang-orang di sana sedikit maju dan ingin merebut pil tersebut. Tetapi Yixian tidak membiarkan hal itu. Dia cuma perlu memancarkan aura mengerikan dari tubuhnya yang sempat membuat orang-orang tersebut itu kembali mundur. Takutlah guys, Toujong nih. Bener aja, gak lama dari itu, Xiaoyan sudah berhasil membuat pilnya dan sekarang terlihat jiwanya Xiaoyan itu sudah sibuk mengejar pil tersebut. Yang ternyata inilah alasan kenapa Xiaoyan meminta bantuan Yixian guys. Karena setelah pil itu selesai, jiwanya itu dibutuhkan dalam mengambil pil ini secara manual. Jadi kalau misalnya ada Yixian, bisa aja bakal ada orang yang merebut pil tersebut secara tiba-tiba. Tentu menyaksikan kejadian itu, orang-orang pun langsung mengumpulkan kekuatan dan bersiap untuk menerjang. Sementara Xiaoyan masih sibuk mengejar pil itu di atas langit. 他利用遭到反噬，若是此时出手， Pilnya lincah banget guys, membuat Xiaoyan harus menggunakan teknik bayangannya dan membuat jiwanya terpecah jadi 3. Untungnya setelah sekian lama pengejaran, akhirnya Xiaoyan berhasil mendapatkan pil itu. Orang-orang di sana terkejut, kekuatan Xiaoyan ternyata hebat sekali. Yixian yang menyadari hal itu pun segera menghilang dari hadapan mereka semua guys. Karena sudah tidak ada pilihan dan tidak berani menyinggung seorang Toujong, mau tidak mau mereka pun juga ikut pergi. Gagal deh. Di dalam Zia merasa sangat khawatir dan tidak tenang karena setelah Xiaoyan selesai membawa pilnya, dirinya tidak kunjung keluar. Pada akhirnya Xiaoyan pun keluar dari sana dan menunjukkan hasilnya guys. Dia menduga kemungkinan pil ini cukup dalam membeli cairan body. Tidak lupa Zia meminta pil bagiannya sebagai bayaran nih. Tapi sayang Xiaoyan lupa membuatkan pil buat Zian, membuat Zian auto ngambek dan bete guys. Tapi ternyata Xiaoyan cuma bercanda. Segera diberikan pil itu kepada Zian dan membuatnya kembali senang. Setelah itu Xiaoyan penasaran akan apa yang terjadi ketika dia tadi sibuk memberikan pil. Nah, Xiaoyan menjelaskan, dia bertemu banyak sekali orang dari klan lain. Terutama yang paling penting adalah klan Xiao yang bernama Xiaoli. Di satu sisi ada juga dia bersama seorang tetua yang menggunakan topi aneh, yang tidak lain adalah Sucian guys. Yes, Xiaoyan tahu betul memang Sucian menggunakan topi yang aneh. Yixian juga mengatakan ketua sekte Mo Tianxing yang sudah berada di ranah Toujong tingkat 4 itu juga muncul.
Ada juga pria berjubah abu-abu dari lembah Moyan yang tidak lain adalah Han Feng. Diperkirakan sekarang kekuatannya juga berada di ranah Tongchong. Membuat Xiao cukup terkejut. Gak menyangka ternyata lembah Moyan memiliki rencana lain, bahkan mengirimkan orang kuat. Yi Xian penasaran apakah Xiao Yan tidak ingin bertemu dengan kakaknya. Xiao Yan menjawab untuk sekarang tidak dulu, karena dirinya tidak ingin mengungkapkan identitasnya, terutama hubungannya dengan Sekte Xiao. Soalnya di Sekte He Huang ini ada banyak master kuat guys. Jadi dia tidak ingin mengambil risiko dan membahayakan kakaknya nanti. Yi Xian menyuruh Xiao Yan agar beristirahat. Katanya besok bakal ada pelelangan yang harus diikuti. Singkat cerita, keesokan hari pun sudah tiba. Semua orang sudah berkumpul di aula pelelangan Sekte He Huang untuk mengikuti lelang. Gak lama dari itu, Mo Tianxing selaku ketua sekte muncul dan menjelaskan peraturan dari pelelangan. Dia menegaskan jika ada seseorang yang melanggar aturan maka bakal dieksekusi langsung. Sudah tidak ada yang protes, maka akhirnya Tianxing pun memulai pelelangan. Gak lama dari itu, seorang anak buah beserta sang tetua muncul membawakan beberapa barang. Sang tetua menjelaskan kalau barang pertama adalah gulungan teknik tingkat bumi menengah yang bernama Gelombang Liu He. Teknik tersebut dijual dengan harga 1,8 juta. Setiap tambahan kelipatan tidak boleh kurang dari 100.000. Membuat orang-orang terkejut. Barang pertama tapi udah mahal banget nih. Xiao Yan di satu sisi juga penasaran seperti apa kekuatan gulungan itu guys. Teknik Gelombang Liu He, ini bakal menarik. Soalnya kan kita tahu Xiao Yan itu sudah menguasai sebuah teknik gelombang yang bernama gelombang pemakan api. Alhasil dia pun menawar dengan harga 2,5 juta. Membuat semua orang langsung terkejut, sekali tawar tinggi sekali. Tapi muncul orang lain menawar dengan harga 3,1 juta. Tidak menyangka ada orang lain yang berani menyinggung Xiao Yan sebagai seorang master obat hebat. Yang ternyata orang tersebut adalah kakaknya sendiri alias Xiao Li. Di mana Xiao Li sengaja ingin membelikan teknik ini buat diberikan kepada adiknya Xiao Yan nanti guys. Malah rebutan tuh. Tujuannya sama pula, buat si Xiao Yan juga ujung-ujungnya guys. Alhasil sang kakak mengalah dan dia memberikan Xiao Li mendapatkan hadiah tersebut. Setelah itu sang tetua melanjutkan pelelangan dengan beberapa barang selanjutnya. 不是交给三弟，定能让他实力场，怕是要得罪那位神秘炼药师。六合游神尺10万，恭喜这位先生。 Sudah banyak sekali barang yang terjual guys. Xiao Yan agak curiga karena ada seorang tetua yang diam aja selama pelelangan. Kayak dia gak pernah nawar gitu loh. Apalagi setelah dicek kemungkinan tetua tersebut memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Wah, siapa tuh guys? Gak lama dari itu, muncullah sebuah barang yang misterius dan tertutup oleh kain. Ketua Mo Tianxing memimpin pelelangan ini karena ini adalah barang paling langka. Setelah kain itu dibuka, benda itu langsung membuat Xiao merinding. Yang ternyata itu adalah mayat dari soccer monster guys. Dijelaskan kalau monster ini berada di tingkat 8. Tianxing juga mengatakan mayat monster ini cuma bisa dibeli dengan sistem barter atau pertukaran. Walaupun di satu sisi si Tianxing tidak yakin barang ini bisa berguna ataukah tidak, tetapi setidaknya harus dibeli dengan sistem pertukaran nih. Ya, buat yang beli siap-siap aja mendapatkan kesempatan 50/50 guys. 50 berguna, 50-nya lagi nggak berguna. Kan bisa aja barang langka terkandung di dalam tulangnya. Lembah Moya menawar dengan menukarkan teknik mantra bara api miliknya. Tetapi Tianxing tidak tertarik. Karena dia tahu jelas jika seseorang menguasai teknik itu, maka orang itu juga bakal terluka guys. 就有些不太舒服。 Xiao Yan pun maju dan menawarkan 3 pil spiritual tempur dan 1 pil tingkat kaisar. 修炼一起施展，将能量此刀即名为弄念诀。 Tianxing sempat meminta harga yang lebih tinggi, tetapi karena Xiao Yan tidak setuju, tidak ada orang lagi yang mau nawar guys. Pada akhirnya Xiao Yan lah yang mendapatkan mayat monster tersebut. Yang ternyata si Xiao Yan sudah tahu, sayap dari monster itu adalah sayap yang langka guys. 既然莫宗主对这斗多施展几次，恐但会对施展之人造成永久伤害。 Karena semua barang sudah terjual, akhirnya ketua Mo Tianxing mengeluarkan barang utamanya yang paling langka. Oh, memang kira tadi paling langka guys, ternyata ada lebih langka lagi, yang tidak lain adalah cairan body. Dia menjelaskan metode pelelangan kali ini juga berbeda, soalnya kan ini barang paling berharga nih. Dirinya menggunakan kekuatannya untuk membentuk pelindung di sekitar cairan body. Nah, jika mau barter, satu persatu orang itu harus masuk ke dalam dan bernegosiasi di dalam guys. Jadi orang luar tidak bisa melihat apa yang terjadi di dalam. Dan nanti dia sendirilah yang bakal menentukan nih, siapa yang bakal mendapatkannya dan siapakah yang pantas untuk menukarkannya. Xiao Li awalnya maju sebagai orang pertama masuk ke dalam pelindung. Tetapi sayang, dia gagal dan kembali ke tempat duduknya. Tetua Suci yang juga mencoba dan hasil juga gagal seperti Xiao Li. Gak lama dari itu, sang orang misterius yang sebelumnya diam, akhirnya dia bergerak guys. Menggunakan topeng burung, dia masuk ke dalam pelindung. 又是一门斗争，此次打算用什么物品？ Setelah cukup lama bernegosiasi, pada akhirnya dia pun terpilih sebagai kandidat pertama yang bakal disetujui.
Tidak mau kalah, Xian juga maju masuk ke dalam pelindung. Dia menawarkan pil penerobos yang dirinya buat sebelumnya untuk menukarkan cairan body. Alhasil, Xian pun masuk ke dalam list orang terpilih dan disuruh menunggu di luar. Nah, setelah menunggu sekian lama, di sini cuma ada 2 orang yang terpilih. Maka ketua Mo Tianxing pun keluar dan mengumumkan hasilnya guys. Yang ternyata Xiao Yan dinyatakan menang karena dia membutuhkan pil penerobos buatannya si Xiao Yan. Dengan ini Xiao Yan lah yang mendapatkan kesempatan menukarkan cairan body. 严萧先生，请在屏障外等候。你觉得哪一种更适合我们？不过，这菩提化体弦归你。 Membuat sang orang misterius terkejut, padahal tawaran dia itu tidak kalah hebat. Wow. Tapi dirinya tidak terima dan langsung mencuri cairan body itu dari tangannya Qishan. Mo Tianxing menyaksikan itu auto murka dan menyerangnya guys. Tapi sayang, sang tetua tersebut lebih cepat dan sudah menghilang dari sana. Waduh, gimana kelanjutannya nih? Xian gak bakal membiarkan hal ini terjadi. Pasti bakal dia kejar ya enggak? Sehingga kemana-mana dulu dong. Kita masuk ke bagian spoiler buat episode 78 part 77-nya. Yes, yang bakal rilis lagi di minggu depan. Jadi guys, nanti kita semua bakal melihat semua orang berkumpul di sebuah tebing. Ternyata mereka mengejar si tetua yang bertopeng burung karena dia sudah berbuat curang kemarin ya kan? Gak cuma si Xiao Yan dan Ziyan, bahkan ada Han Feng. Benar-benar semua orang tuh mengejar dia guys, mengepung dirinya. Ada Xian juga dan Ziyan dan pertarungan pun terjadi. Sesuai kata Xian tadi, dia ini cukup kuat nih tetuanya nih, membuat mereka auto kesulitan. Mimin jadi penasaran siapa dirinya guys, sampai bisa bersaing melawan Xian dan Ziyan sekaligus. Wah, ini bakal seru banget nih. Penasaran Mimin? Kira-kira ada dari kalian bisa ngasih tahu nggak itu siapa kakek tua itu guys? Karena kalau dilihat tampilannya, dia tuh berjanggut gitu loh. So kita bakal mengetahui lagi di minggu depan. Selesai dulu untuk part 76 BTTH Season 5. Rilis lagi nanti buat episode terbarunya yes di minggu depan. Hari Minggu ya guys, tapi satu hal yang pasti cuman di sini Kobi Movie. Thank you buat kalian semua udah nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu. Mimo pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.